Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Kali ini saya bahas CBDK ya, bangun Kosambi sukses 2026 Q2. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, untuk CBDK, untuk riwayat bagian dividennya dulu ya. Ini bagi dividen baru 2 kali ya di tahun buku 2024 dan 2025 ya. Ini IPO masih baru ya di 2025, cuman udah bagi dividen nih ya. Jadi ini yang seperti ini adalah perusahaan yang baik ya, gitu dia mah. Cuman memang dia baru 2 kali. Kalau saya biasanya carinya yang 3 kali ya sebagai konfirmasi. Cuman nih saya rasa cukup menarik kalau misalnya dia udah kayak gini ya, artinya perusahaan terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat ya, gitu. Cuman ya nggak masuk kriteria karena belum 3 kali. Cuman kita lihat lagi ya si CBDK ini pernah dibahas ya kalau nggak salah CBDK. Oke ya, kita langsung ke Kastara Kasnya dulu ya. Pindahkan dulu Kastara Kas. Di sini untuk ini salah angka. Di sini untuk posisi kasnya naik 304 miliar, setara 9% ya. Langsung ke angka kunci, ke saldo laba ya. Ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaannya pertama kali berdiri ya sampai sekarang 2026 Q2. Nah, jadi kita pindahkan dulu angkanya ya. Jadi si CBDK sampai 2026 Q2 ini telah mencetak profit sebesar 3,9 triliun di luar dividen yang telah dibagikan ya dari tahun buku 2024. Ya, jadi ini bagus. Saldo laba positif dan ada dividen. Artinya bisnisnya nyata ya, dan nilai tambah untuk pemegang sahamnya gitu ya, keuntungannya nyata, nggak cuman untung di atas kertas saja ya. Lalu ke ekuitas miliknya. Di sini untuk rasio saham laba terhadap modal awal di 0,41, artinya CBDK ini sebenarnya baru profit 41% modal awalnya ya di luar dividen. Cuman kalau dihitung dividen ya mungkin saya rasa mungkin belum nyampe 1 ya. Kalau 1 sih udah balik modal gitu kalau di total gitu. Ini di luar dividennya, ingat ya penghitungannya. Oke, untuk PBV saya rasa cukup premium ya di 1,96. Tadi untuk dividen sini memang kasih yield kecil ya di 0,14%. Gitu, jadi mungkin ini kesannya over value ya saya secara dividen sih. Ini 3.660 ya. Mungkin ini punya ini nggak salah satu orang terkenal gitu ya, atau Konglo atau siapa gitu ya, saya nggak gitu ngikutin si CBDK. Oke ya, cuman kita lihat dulu ya lebih lanjut ke pendapatan. Kita pindahkan dulu. Oke, untuk pendapatan sini naiknya signifikannya 84%, naik 1 triliun ya. Laba bruto ya, pindahkan. Laba bruto di sini ada kenaikan 1,1 triliun ya, 154% nih naiknya ya. GPM membaik, bukan membaik ya, naiknya signifikan dari 60% jadi 83% ya, 84 nih kalau dibulatkan ya. Lalu untuk laba bersihnya kita pindahkan lagi. Untuk laba bersih naik 225% ya, 1,1 triliun ya, signifikan gitu. Nah, di sini kita lihat PR-nya jadi tampak menariknya di antara 5 sampai 10 di 6 kali ya. Jadi holding period ya setidaknya untuk ya dibulatkan sih ke atasnya 7 tahunan ya untuk CBDK gitu. Cuman yang saya suka gitu ya, meskipun mungkin secara tampak over value, tapi perusahaan ini saya rasa perusahaan yang baik ya. Karena apa? Gitu ya. Selama bisnisnya berjalan baik ya, ada dividen gitu, meskipun dividennya yieldnya mungkin kecil, artinya tetap bisnisnya itu nyata, real. Ya gitu. Cuman ya gitu, valuasi itu kan sifatnya subjektif dan relatifnya berbeda untuk tiap orang. Jadi kalau misalnya teman-teman carinya yang yieldnya besar ya, ini nggak akan masuk kriteria ya, kan ini di bawah 1%. Oke ya, kita lihat sekarang ke ini ya, penerimaan kasnya dulu. Nah, ini untuk penerimaan kasnya ini naik turunnya sangat signifikan ya, turun 58%, 775 miliar ya. Rasio penerimaan kasnya ini nggak begitu bagus ya, hanya 25%. Cuman ya kan tadi ini kalau real estate ya kan pembayaran per termin ya, jadi customer bayar ya jarang, selalu penuh ya. Jadi kan dia bilang tuh di atas kertas dia bilang pendapatan 2,2 triliun, tapi uang terima cuma 550 miliar ya. Mana sisanya, mana 75%-nya? Nah, itu berubah jadi piutang, nanti harus ditagih ya untuk perusahaan gitu. Jadi harus tagih ke customernya gitu, jangan sampai ya nggak tertagih gitu, karena uangnya kan digunakan untuk aktivitas perusahaan ini ya, operasional, ekspansi, dan bayar pinjaman ya. Nah, cuman ini masih positif ya, kalau saya lihat si CFO tuh masih positif, artinya bisnisnya masih menghasilkan uang tunai ya, jadi uangnya nggak habis untuk bayar operasional aja
Ya ini masih oke ya, meskipun CFO ini turunnya 96% ya, turunnya signifikan 540 miliar. CFI di sini nilai positif, artinya perusahaan dia menahan ekspansinya ya, kalau baca sahamnya seperti itu. Cuma kalau misalnya kita lihat di sini, ini ada penerimaan dari penjualan investasi lain-lain ya. Ini memang nggak dituliskan di CALK, jadi mungkin teman-teman harus baca berita ya gitu. Ya ini biasanya kadang yang sepertinya kan hanya berlaku satu kali. Ya jadi harus dilihat nanti di kuartal-kuartal berikutnya. Untuk pendanaan di sini nilai negatif, artinya perusahaan dia berekspansi, bayar pinjaman ya atau bayar dividen. Nah di sini kita lihat memang ya ini baru IPO ya, sebelumnya jadi dapat dana segar gitu ya, jadi kasnya naik. Per sekarang ini kita lihat dia kas ini naik signifikan, polanya plus min ya, dan ada kenaikan kas secara kas yang sangat signifikan ya gitu. Cuman ini cash flow saya rasa sih masih mix ya, mungkin masih cenderung sehat, cuman harus dilihat lagi di setidaknya kuartal berikutnya atau tahun depan ya gitu. Maka untuk aset lancar gitu. Nah, makanya kenapa saya selalu sampaikan gitu ya, saya minimal kalau bagi dividen 3 tahun ke belakang gitu ya, supaya lebih pasti gitu. Jadi kalau dividen itu kan kalau satu kali itu ya mungkin kebetulan aja, 2 kali ya mungkin sama kebetulan gitu ya, cuman kadang ada di fase transisi gitu. Jadi kalau udah 3 kali berturut-turut biasanya udah stabil ya. Nah, preferensi saya sih seperti itu. Likuiditas keluar rasio lancar di 1,5, kas di oke di 0,4, short term debt-nya usaha lain-lain pajak. Utang bank aja 1 ya, ini kecil ya utang banknya. Tuh ya 76 kali ya kas to short term debt, jadi likuiditas saya rasa masih kuat. Gitu ya. Untuk long term debt-nya kita pindahkan dulu. Oh, masih amannya, DR masih di bawah 1 di 0,65. Long term debt ini aja kecil ya. Masih rendah resiko sih ini. Ya tuh. Masih oke. Gitu ya. Masih terkendali ya. Jadi kalau CBDK saya lihat sih ini perusahaan yang saya rasa IPO yang baik ya sampai tanggal berapa nih sekarang ya, 16 Agustus ya, karena 2 tahun ke belakang ada dividennya, ada perusahaan terbukti profit dari bisnis dan juga punya kondisi keuangan sehat ya, kecuali ya saya perlu validasi di tahun berikutnya. Memang kasih yield emang kecil ya di 0,14%. Gitu ya. DPR juga kecilnya di 0,84% gitu. Perusahaan juga masih berkembang ya, saya rasa baru profitnya 41% modal awalnya ya, di luar dividen. PBV saya rasa cukup premium ya di 1,9, PER masih cukup menarik di 6-10 ya, holding period mungkin 7 tahun. Cash flow masih mix, cuman masih kelihatan sehat, cuman harus dilihat lagi ya di tahun-tahun berikutnya sih saya rasa ya. Cuman ini PR ini rasio penerimaan kas ini saya rasa sangat buruk ya kalau udah di bawah 50% kalau buat saya. Cuman ya ini kan ini ya properti. Likuiditas masih kuat gitu ya, solvensi juga sih masih rendah resiko ya, cuman lihat CBDK sepertinya mungkin resiko sih rendah menengah, mungkin cenderung ke menengah kalau buat saya ya, di luar valuasi gitu. Jadi lagi saya sampaikan, valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang. Jadi ya beda metode beda hasil ya, beda profil investor ya beda juga hasilnya gitu. Dan saya nggak bahas harga ya, kalau harga itu mekanisme pasar ya, supaya end demand aja gitu. Oke, saya rasa itu aja ya untuk CBDK. Terima kasih sudah menyimak. Kalau teman-teman ada pertanyaan dari Coach Sam, langsung ditulis di kolom komentar. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.